Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Anisatul Muslihah di edisi pertama kali ini yang bertepatan tanggal 5 Januari 2021. Pagi ini kami akan memberikan sekilas informasi tentang asuransi syariah, definisi asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, serta akad yang terjadi dalam asuransi syariah yang insya Allah akan dijelaskan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk pertama kalinya, mari kita simak penjelasan dari rekan saya Isma Zahra di Bogor, Jawa Barat. Baik, terima kasih. Saya Isma Zahra. Di sini saya bersama narasumber Iva Anissa. Halo Kak Iva. Iya, halo. Di sini saya menanyakan, bagaimana sih menurut Kak Iva asuransi syariah itu? Asuransi syariah itu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah. Prinsip asuransi syariah terdapat tolong-menolong. Misalnya, bila terjadi sesuatu risiko terhadap nasabah, santunan yang dibayarkan adalah berupa dana tabaruk. Di mana dasar hukum dalam hadis, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Model asuransi syariah ini juga memiliki beberapa karakter, yaitu unsur tolong-menolong, dana hangus tidak ada, dan memakai akad. Baik, terima kasih Kak Iva atas penjelasan asuransi syariahnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Anisatul Muslihah. Terakhir, mari kita simak penjelasan dari Bapak Dr. Ilham Wahyudi, SEI MEI, yang mana beliau termasuk lulusan Taskia Angkatan 5. Baik, langsung aja Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah akad apa saja yang dijalankan dalam asuransi syariah? Yang pertama akad tadi wakalah bil ujrah. Jadi peserta itu mewakilkan kepada pihak asuransi syariah untuk mengelola dana. Nah, dana jadi wakalah bil ujrah. Dana apa yang dikelola? Ini akad yang kedua, yaitu akad tabarruk. Ya, seperti akad hibah lah, hibah. Jadi itu kan asuransi syariah itu kan sharing antara anggota. Nah, jadi anggota itu pertama akadnya adalah wakalah bil ujrah, mewakilkan kepada perusahaan untuk mengelola dana tabarruk antar peserta. Jadi ada dua poin. Pertama adalah wakalah bil ujrah, yang kedua adalah tabarruk. Yang kedua langsung saja, sistem pengelolaan dananya di asuransi itu bagaimana? Di asuransi syariah. Iya. Jadi kalau di asuransi syariah beda dengan yang konven. Jadi kalau yang konvensional kan jadi satu. Jadi pengelolaan dana itu kalau di konvensional jadi satu kesatuan dan itu menjadi hak milik perusahaan. Beda dengan asuransi syariah. Jadi model asuransi syariah itu ada dua pengelolaan di sana. Jadi pertama adalah dia mengelola dana tabarruk. Maka dana tabarruk itu terpisah dari entitas perusahaan. Ada laporan tersendiri. Nah, yang kedua dana tabarruk tadi. Nah, yang kedua wakalah ujrah tadi, maka ujrah adalah haknya dari perusahaan. Makanya kalau dalam asuransi syariah, dalam penyusunan laporan keuangan ada dua, ada yang laporan keuangan khusus perusahaan, ada yang laporan khusus dana tabarruk. Jadi sudah terpisah. Jadi itu yang membedakan dengan asuransi konvensional. Betul. Karena kalau asuransi konven, ketika peserta itu membayar maka uang itu langsung menjadi milik perusahaan. Jadi langsung 100% milik perusahaan. Ketika terjadi klaim, maka klaim itu mengambil dari dana perusahaan karena sudah diakui milik perusahaan. Maka ketika dia membayar, maka itu menjadi pendapatan. Ketika ada orang klaim, maka dia menjadi beban. Nah, beda dengan asuransi syariah. Nah, ketika asuransi syariah, ketika sudah awal itu sudah dipisah gitu. Jadi pertama adalah dia ketika dia membayar kontribusi, jadi istilahnya beda-beda ya. Nah, ketika dia bayar kontribusi, maka pertama dia mendapatkan misalkan ujroh, tadi kan wakalah bil ujroh. Nah, ujroh ini langsung dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk dana tabarruk itu dikelola sendiri dengan postingan sendiri seperti itu. Jadi ada dua model.
pengelolaannya. Jadi yang pertama mengelola dana perusahaan, yang kedua mengelola dana tabarruk. Nah, bagaimana ketika terjadi model pengakuannya? Jadi ketika dia membayar, maka sudah terpisah, ada yang haknya perusahaan berupa ujroh, ada yang haknya peserta dalam hal dana tabarruk. Ketika terjadi klaim, itu diambilkan dari dana tabarruk sehingga tidak mempengaruhi terhadap laba rugi perusahaan. Nah, seperti itu model pengelolaan asuransi syariah. Yang terakhir, jika kita mengikuti asuransi syariah gitu ya, kita berasuransi dan ternyata kita tidak menggunakan dana asuransi tersebut, apakah kita merasa dirugikan dengan berasuransi tersebut? Nah, itu kita perlu luruskan mindset. Yang pertama, kalau di konven itu mindsetnya itu adalah tabaduli, jual beli. Jadi membeli apa yang dibeli adalah resiko. Dia membayar kepada perusahaan, membeli resiko. Membeli resiko. Berarti kalau resiko itu bisa diwujudkan apa tidak? Ada kepastian atau tidak? Tidak ada. Berarti ada gharar di sana. Makanya konven itu dilarang. Asuransi konvensional model pengelolaannya tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur gharar di sana. Makanya akadnya adalah jual beli, tabaduli. Yang dibeli itu sesuatu yang tidak pasti. Beda dengan asuransi syariah. Ketika asuransi syariah itu adalah sistemnya sharing resiko. Kalau tadi mentransfer resiko. Nah, ketika sharing sharing resiko beda dengan transfer resiko tadi. Jadi model pengelolaannya beda. Nah, kalau sharing resiko itu adalah akadnya tadi tabarruk. Ketika kita bertabarruk itu sudah tidak rugi. Justru kalau di konven itu berharap dia bisa klaim. Berarti dia berharap ada musibah. Beda dengan asuransi syariah. Dia ketika misalkan kita sedekah, ketika memberi tabarruk tadi, berarti kan berinfak kan bersedekah. Kalau sedekah kan as-shadaqah daf'ul bala, menolak bala. Jadi kita niatkan adalah ingin menolong saudara kita yang terkena musibah. Kalau nanti kebetulan dirinya yang kena, ya berarti sudah tadi sharing risk. Kalau misalkan tidak kena, berarti kan tidak dapat manfaat kan? Itu justru lebih bagus lagi karena dananya itu bisa menolong saudara-saudaranya yang kena musibah. Iya, berarti ada perbedaan mindset yang jauh itu antara pengelolaan asuransi konvensional dengan syariah. Mungkin cukup saja dari kami. Terima kasih, Mbak. Ada yang tertinggal satu tadi itu. Bagaimana ketika tidak terjadi klaim, apakah dana itu kembali atau tidak? Tadi ada pertanyaan tadi itu. Enggak ya? Enggak ada. Jadi terakhir ya. Jadi bagaimana ketika tidak terjadi klaim, ya berarti bisa dimanfaatkan untuk peserta lain tidak kembali kepada diri. Karena kan kalau misalkan kembali kan ketika terjadi klaim, terjadi musibah gitu. Berarti ketika tidak terjadi musibah, pertama bersyukur dua, dia tidak terkena musibah. Yang kedua, uang yang diberikan untuk dikelola oleh pihak asuransi itu bisa dimanfaatkan untuk saudara-saudara yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Jadi, dapat dibedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dari aspek prinsip dasar asuransi syariah, yaitu resiko dibagi antara perusahaan dan peserta, tetapi kalau konvensional menggunakan risiko dipindah dari peserta ke perusahaan secara penuh. Dalam aspek akad, kalau konvensional menggunakan akad jual beli, tetapi kalau syariah menggunakan akad tolong-menolong. Kemudian dalam aspek pengelolaan dana, asuransi syariah menggunakan dana dikelola oleh perusahaan. Kalau konvensional, dana dikelola sesuai dengan perjanjian. Dalam aspek dana hangus, di asuransi syariah tidak diberlakukan dana hangus ini, tetapi kalau dari asuransi konvensional, ketika peserta tidak sanggup lagi membayar premi berjalan, maka dananya akan langsung hangus, tidak dapat dikembalikan lagi kepada peserta. Kemudian dalam aspek kelebihan dana, dalam asuransi syariah
akan diberikan bagi semua peserta secara prorata. Tapi kalau di konvensional, pemberian kompensasi kepada nasabah jika tidak melakukan klaim dalam jangka waktu periode tertentu. Baik, terima kasih. Saya Aisyah Putra Lestari. Saya di sini menjelaskan tentang prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, ada tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, ta'awun. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, amanah. Yang keenam, ridho. Yang ketujuh, larangan riba. Yang kedelapan, larangan maisyir atau berjudi. Yang kesembilan, larangan goror atau ketidakpastian. Yang ke-10, larangan riswah atau suap. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang asuransi syariah. Yang pertama, ada asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. Yang keenam, asuransi bisnis. Yang ketujuh, asuransi perjalanan.